Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Madrasah Hebat Man 1 Cirebon, mari kita awali pertemuan ini dengan doa dan harapan bahwa kita semua selalu sehat dan pastinya tetap semangat. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Doni Permana, Guru Sejarah Indonesia dari Man 1 Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu tema yang menarik dalam rangkaian materi sejarah nasional Indonesia, yaitu peristiwa sejarah pada masa pemerintahan kolonial. Masa pemerintahan kolonial yang dimaksud dalam video ini adalah masa pemerintahannya Daendels, Raffles, dan kemudian Van den Bosch. Tentu saya tidak akan membahas 3 masa pemerintahan kolonial tersebut secara kronologis, apalagi mendalam, karena tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita akan mencoba membandingkan kebijakan ketiga masa tersebut, terutama pada bidang ekonomi dan politik atau pemerintahan. Kiranya menarik tentu saja untuk membandingkan ketiga masa tersebut, karena ketiganya dipimpin oleh 3 tokoh kolonial yang terkenal, yaitu Daendels, Raffles, dan Van den Bosch. Ketiganya memiliki strategi yang berbeda dalam menguasai negeri jajahannya. Nah, hal tersebutlah terlihat dari kebijakan-kebijakan mereka yang dibuat. Bagi kalian yang tertarik pada hal-hal yang berbau politis dan ekonomis, tentu saja akan menarik untuk disimak materi kali ini. Mari kita mulai. Anak-anak Madrasah Hebat Man 1 Cirebon, sebelum membandingkan kebijakan ketiga masa pemerintahan tersebut, kita awali dengan menganalisis timeline atau garis waktu ketiganya agar kalian memahami dengan benar masa pemerintahan kolonial yang dimaksud dalam video kali ini. Baik, kita awali dengan menarik garis waktu dengan pangkal awal pada masa perubahan tata politik di Eropa, yaitu tepatnya pada tahun 1795. Pada akhir abad ke-18 tersebut, di Eropa pada umumnya sedang terjadi revolusi secara khusus di Belanda. Perancis adalah sebagai negara Eropa yang mempelopori revolusi tersebut. Di Belanda sendiri, sebetulnya telah berdiri yang dinamakan Republik Bataaf, yang diprakarsai oleh para patriot yang pada waktu itu sangat mendukung dan mengagungkan 3 slogan revolusi Prancis. Hingga pada tahun 1795, pasukan Prancis dapat menguasai Belanda. Untuk urusan negeri jajahan, Prancis mengangkat Herman Willem Daendels untuk memerintah di Hindia Belanda atau yang kini kita kenal dengan Nusantara. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin muda yang revolusioner, sehingga dipilih untuk memimpin negeri jajahan. Selanjutnya kita tarik garis waktu pada tahun 1808. Herman Willem Daendels mulai memerintah Hindia Belanda. Pemerintahannya tidak berlangsung lama, kurang lebih hanya 3 tahun. Beliau dipanggil pulang kembali karena pemerintahannya dianggap gagal. Pada tahun 1811, tepatnya Daendels digantikan oleh Jensen. Jensen yaitu seorang gubernur jenderal yang tadinya ditempatkan di Tanjung Harapan di daerah Afrika Selatan. Ternyata dirasa kurang cakap dalam memimpin, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk menguasai Hindia Belanda. Akhirnya Hindia Belanda dapat dikuasai oleh Inggris melalui kapitulasi Tuntang yang ditandatangani oleh Jensen sendiri sebagai tanda menyerahnya Belanda kepada Inggris. Anak-anak Madrasah Hebat Man 1 Cirebon, berikutnya masuk pada garis waktu, yaitu masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles yang diangkat oleh pemerintahan Inggris di Hindia Belanda. Pemerintahan Raffles tidak lama, kurang lebih 5 tahun. Kemudian pergantian politik di Eropa terjadi lagi. Belanda berhasil mengalahkan Inggris kembali, sehingga Hindia Belanda dikembalikan lagi ke Belanda dengan ditandatanganinya Convention of London. Garis waktu berakhir pada masa pemerintahan
Van den Bosch. Anak-anak Madrasah Hebat Man 1 Cirebon, inilah penjelasan pemerintahan kolonial yang dimaksud dalam video ini. Ada 3 pemerintahan, yaitu Daendels, Raffles, dan Van den Bosch. Lalu seperti apa mereka menjalankan pemerintahan? Mari kita simak. Anak-anakku, anak Madrasah Hebat Man 1 Cirebon, mari kita awali dengan membandingkan kebijakan pemerintahan kolonial Daendels, Raffles, dan Van den Bosch pada bidang ekonomi. Kita awali dari kebijakan pemerintahan Daendels pada bidang ekonomi. Daendels diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya, yang pertama, Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa-penguasa setempat. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak pada masyarakat dan penjualan tanah kepada pihak swasta. Jadi tanah-tanahnya bangsa Indonesia dijualin pada swasta. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Dia jual keuntungannya untuk pemerintah kolonial. Yang keempat, rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pemerintahannya. Yang kelima, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Nah, yang kebijakan Daendels yang paling terkenal, dia juga menerapkan kerja paksa yang akan dibahas di lain waktu lebih mendalam lagi. Anak-anakku, anak Madrasah Hebat Man 1 Cirebon, selama 3 tahun memerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Dan program yang dijalankannya dinilai merugikan karena korupsi makin merajalela. Oleh sebab itu, Daendels kemudian dipanggil pulang dan diganti oleh Jan Willem Jensen. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Raffles. Tidak ubahnya Daendels, Raffles bisa dikatakan sebagai tokoh pembaharu dalam menata tanah jajahannya. Pandangannya di bidang ekonomi juga cukup revolusioner. Raffles berusaha melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau dikenal dengan land rent, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Ya. Yang kedua, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, jadi dihapuskan. Kemudian yang ketiga, dihapuskan juga kerja rodi yang diterapkan oleh Daendels, kemudian dihapuskan oleh Raffles, atau juga dikatakan perbudakan. Penghapusan sistem monopoli dan peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan dan program land rent ini dicanangkan Raffles terkait erat dengan pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Jadi menurut Raffles, semua tanah yang ada di Hindia Belanda adalah milik pemerintah kolonial, sehingga yang lainnya adalah kontrak. Nah, yang lain kontrak berarti sewa, harus membayar sesuai dengan produktivitas hasil tanah. Semakin subur maka semakin besar bayaran yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintah kolonial. Beban pajak ini yang sangat memberatkan rakyat. Ya. Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang. Namun jika terpaksa, pajak dapat juga dibayar dalam bentuk barang lain, misalnya beras. Nah, ini ya, luar biasa mengumpulkan beras Raffles. Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan langsung, dia sendiri. Ya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi upah, ya, biaya perjalanan. Yang ketiga, ya, selanjutnya kebijakan ekonomi pada pemerintahan Van den Bosch. Ini juga cukup menarik. Setelah Raffles, selanjutnya ada kebijakan yang diterapkan oleh Van den Bosch. Yang pertama, menerapkan sistem kontingenten, yaitu penyerahan sebagian wajib pajak hasil bumi. Kalau Raffles tadi dia menghapuskan penyerahan hasil bumi,
pada masa Van den Bosch selanjutnya diaktifkan lagi. Yang kedua, sistem verplichte revaluasi. Petani dipaksa menjual hasil pertanian hanya kepada pemerintah Belanda. Jadi yang menanam masyarakat kita, masyarakat Indonesia, Hindia Belanda, tapi hasilnya itu harus diserahkan, dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang serendah-rendahnya, tidak boleh tinggi. Ini yang merugikan. Yang ketiga, memperluas daerah Preangelstelsel, ya, yaitu berkewajiban menanam kopi. Jadi bagi warga masyarakat yang punya tanah garapan, sebagiannya harus ditanamin kopi. Nah, nanti diserahkan kepada Belanda. Menjual tanah kepada swasta Belanda dan tambahannya kepada orang-orang Cina atau Tionghoa. Nah, ini yang makin menambah penderitaan masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, Kulturstelsel. Ini yang paling terkenal, kebijakan dari Van den Bosch, itu tanam paksa. Petani dipaksa untuk menanam tumbuhan yang telah ditentukan seperti kopi, ya, kemudian tebu, rempah-rempah dan sebagainya. Anak-anakku, anak madrasah hebat Man 1 Cirebon, selanjutnya ini agak terlalu lama, kita bandingkan kebijakan politik pemerintahan Daendels, Raffles dan Van den Bosch. Tidak jauh berbeda sebetulnya, karena kebijakan politik juga akan mendukung kebijakan ekonomi. Daendels berusaha untuk menghilangkan pengaruh feodalisme, ya, atau pengaruh raja-raja tradisional dalam pemerintahannya. Daendels berusaha melakukan perubahan pada bidang birokrasi. Salah satunya di nomor 3, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai pemerintah, jadi PNS, bupatinya jadi PNS, sehingga gampang untuk mengontrol, ya, karena gajinya dari pemerintah kolonial. Membagi beberapa wilayah, ada wilayah Jawa Timur dibagi menjadi 5 prefektur. Dia coba untuk memisahkan keikatan tradisional bangsa Indonesia. Tidak jauh beda dengan Daendels. Daendels juga sama, dia membagi beberapa Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan, mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan kolonial yang berbau barat, gitu ya. Bupati-bupati, penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya, tidak boleh lagi sudah ada pemimpin tradisional. Kemudian Van den Bosch juga tidak jauh berbeda, cuman Van den Bosch coba menyelesaikan masalah keuangan di Hindia Belanda dengan cara mengeluarkan sistem uang kertas, dan Van den Bosch menghidupkan kembali kerja paksa. Inilah perbandingan beberapa kebijakan dari 3 pemerintah kolonial yang pada intinya semuanya tentu saja memberatkan, membuat masyarakat Indonesia menjadi menderita. Demikian yang bisa saya jelaskan. Silakan kalian baca-baca lagi di dalam beberapa buku, kemudian coba dibandingkan, dianalisis apa yang bisa kalian ambil pelajaran penting di dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.